Halo teman-teman, kami dari kelompok hoki akan membagikan pengalaman kami selama berkunjung di Taman Balai Kambang. Anggota kami terdiri dari Kristanio, Nova, Viko, Farel, Dwita, dan Natasha. Nah, sekarang saya dan teman-teman sudah sampai di Taman Balai Kambang. Tepat di belakang saya adalah pintu masuk taman bagian utara. Adapun pintu masuk bagian selatan yang berada di tempat yang berbeda. Sebelum masuk ke dalam taman, kita sudah disambut dengan adanya kandang rusa. Di sini kita juga dapat memberi makan rusa. Menurut informasi dari beberapa sumber yang telah kami dapatkan, taman ini terletak di Jalan Balai Kambang nomor 1, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Taman ini adalah salah satu ruang terbuka hijau di Kota Bengawan yang merupakan peninggalan dari KGPAA Mangkunegara 7 yang dibangun pada tahun 1921 sebagai hadiah untuk kedua putrinya, yaitu GRAY Partini dan GRAY Partinah. Terus sejak kapan ya Balai Kambang ini berdiri, Pak? Kalau Balai Kambang berdiri itu ya sejak tanggal 26 Oktober 1921. Itu sejak Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-7 bertahta. Nah, itu sebagai hadiah beliau kepada putra putri beliau, yaitu Gusti Partinah dan Gusti Partini. Oh, yang ada patungnya di taman air itu, Pak? Iya, betul. Pada mulanya taman ini tidak buka untuk umum pada masa pemerintahan KGPAA Mangkunegara 7. Baru pada era KGPAA Mangkunegara 8, Taman Balai Kambang mulai dibuka untuk umum. Sejak itulah mulai diselenggarakan beragam kesenian untuk rakyat seperti ketoprak lesung. Kesenian ini ialah ketoprak yang diiringi dengan alunan musik lesung. Pada tahun 2008 kemudian dilakukan revitalisasi atas Taman Balai Kambang. Setelah itu, Taman Balai Kambang mulai dimultifungsikan sebagai taman seni dan budaya, taman botani, taman edukasi, dan taman rekreasi. Di dalam Taman Balai Kambang terdapat beberapa spot yang akan kami kunjungi, antara lain Taman Partinah Pos, Taman Air Partini atau Partini Twin, Balai Tirtayasa, Balai Apung dan Kolam. Yang terakhir adalah Taman Reptil dan Taman Kelinci. Tempat ini adalah Taman Partinah Pos atau Hutan Partinah. Taman ini memiliki fungsi sebagai daerah resapan atau paru-paru kota, sehingga di sekitar taman ini ditumbuhi tanaman langka seperti kenari, beringin putih, beringin sungsang, dan apel coklat. Meski awalnya taman ini tertutup untuk orang luar keraton, pada era Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 8, akhirnya dibuka untuk masyarakat umum sebagai tempat hiburan dan pentas seni. Taman Air Partini merupakan tempat penampungan air yang digunakan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam kota. Terletak di bagian barat yang dijadikan sebagai tempat bermain bebek kayu. Perahu dengan kapasitas 4 orang sampai dengan 6 orang dan dikenakan tarif sebesar 10.000 per orang. Selain itu, pengunjung juga dapat memancing ikan yang berada di dalam kolam ini, yaitu red-tailed catfish, black pacu, pikuk bass, dan arapaima yang terdiri dari paket 2 jam dan juga paket sehari. Di area ini terdapat sebuah kolam besar dan sebuah kolam renang dengan 2 buah balai. Balai pertama bernama Balai Tirtayasa. Di masa lalu, balai ini berfungsi sebagai tempat berganti pakaian anggota kerajaan yang ingin berenang. Di depan balai ini terdapat kolam renang yang saat ini tidak dapat digunakan lagi. Di area ini juga terdapat balai yang bernama Balai Apung. Di awal didirikan, balai ini digunakan sebagai tempat bersantai berkumpulnya anggota keluarga kerajaan. Balai ini pula yang menjadi alasan penamaan Balai Kambang, karena terletak di dekat sebuah kolam besar. Jika dilihat dari kejauhan, balai ini akan terlihat seperti mengambang. Taman Reptil adalah salah satu taman di Balai Kambang yang pengelolaannya tidak dilanjutkan, dan kemudian taman ini digunakan sebagai tempat untuk Taman Kelinci. Objek wisata Taman Balai Kambang di Solo kini memiliki wahana baru, yakni Taman Kelinci. Wahana baru tersebut menempati lahan bekas Taman Reptil yang pengelolaannya tidak dilanjutkan. Tiket masuk ke taman dibanderol seharga 5.000,
tempat itu juga terdapat kandang domba dibangun terpisah dengan kandang kelinci. Namun, untuk sekarang, Taman Kelinci telah ditutup sejak pandemi yang mengakibatkan beberapa fasilitas rusak dan terlihat tidak terurus. Kearifan lokal yang kami temukan di Taman Balai Kambang, yang pertama nilai historis, mengandung sejarah terbangunnya Taman Balai Kambang sebagai hadiah dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII untuk kedua putrinya, Gusti Raden Ayu Partinah dan Gusti Raden Ayu Partini. Yang kedua, nilai budaya. Taman Balai Kambang sering dijadikan tempat berlangsungnya event-event kebudayaan seperti ketoprak lesung, festival payung, dan acara kebudayaan lainnya. Yang ketiga, nilai sosial ekonomi. Dengan adanya Taman Balai Kambang memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar seperti kuit, tempat penyewaan pemanjangan ikan, tukang parkir, tugas kebersihan, pedagang asongan, dan beberapa pekerjaan lain yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Keresahan yang kami temukan selama di Taman Balai Kambang yaitu yang pertama sampah yang berserakat, kedua beberapa fasilitas sudah rusak dan tidak memadai, yang ketiga balai-balai yang terpenggalai dan tidak terurus, yang keempat jalanan yang becek akibat hujan serta banyak nyamuk, yang kelima bau dari kolam yang tidak pernah dibersihkan, yang keenam di tengah pandemi ini lebih baik Taman Balai Kambang memiliki fasilitas prokes yang memadai. Yang ketujuh, Taman Balai Kambang juga lebih baik pula jika banyak spot kunjungan yang dibuka kembali. Impian dari kelompok hoki atau kelompok kami untuk Taman Balai Kambang adalah yang pertama, tidak adanya sampah yang berserakan. Yang kedua, taman lebih bersih dan tidak berbau. Yang ketiga, sering dijadikan tempat untuk event-event kebudayaan. Yang keempat, balai-balai mendapatkan perawatan yang cukup untuk tidak meninggalkan nilai historis taman. Yang kelima, fasilitas yang bersih, rapi, dan terawat menjadi pendukung peminatan pengunjungi Taman Balai Kambang. Impian dari Kepala UPT Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Taman Balai Kambang adalah menjadi taman terbaik di Asia Tenggara dengan fasilitas yang lengkap dengan menampilkan nilai historis dari Taman Balai Kambang. Solusi dari keresahan yang kami temukan yaitu salah satu partisipasi kita dalam hal ini adalah membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kelestarian sumber daya alam di dalam Taman Balai Kambang. Selain itu, sebagai pelajar, kita dapat mempublikasikan Taman Balai Kambang ke media sosial agar dapat dikenal oleh masyarakat luas bahwa Taman Balai Kambang bukan hanya sekedar taman biasa yang memiliki nilai historis, tetapi juga dilengkapi fasilitas rekreasi dan spot-spot kunjungan yang menarik. Rencana Pak Sume selaku Kepala UPT Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Taman Balai Kambang yaitu bekerjasama dengan PU Pusat untuk pembangunan total Taman Balai Kambang selama 3 tahun untuk menjadi taman terbaik se-Asia Tenggara. Di tahun pertama akan diberlakukan pembangunan musola, kolam, daerah di bagian barat dan pedestrian, serta menjebol pintu bagian utara untuk keluar masuk kendaraan. Pembangunan ini dilakukan dengan tidak merusak pohon-pohon dan patung yang sudah ada sejak tahun 1921. Tadi kan kita udah keliling-keliling Pak, ada beberapa fasilitas yang rusak itu apakah akan direnovasi? Yang rusak mana? Ya ada bagian tempat sampahnya tadi, terus bagian Meja. pagar pohon beringnya, sama beberapa meja ada yang udah berkarat gitu. Ya, kebetulan di Taman Balai Kambang ini ada mau tahun ini mungkin bulan Mei atau Juni sudah lelang dibangun oleh Kementerian PU Pusat, Kementerian Pekerjaan Umum di DPU itu kita mau dibangun total nanti Taman Balai Kambang di tahun ini kurang lebih selama 3 tahun. 3 tahun nanti 2022, 2023, 2024 itu mau dibangun secara total nanti. Jadi nanti mau menjadi taman yang terbaik se-Asia Tenggara. Harapan kita seperti itu. Nah, untuk Taman Kelinci tadi kan kita sempat ke sana Pak. Nah tadi itu tutup. Terus juga di dalamnya tuh fasilitasnya udah mulai rusak-rusak Pak. Kata ibunya yang ada jualan di situ itu emang udah tutup dari zaman pandemi ini Pak. Iya, mulai pandemi ini terus tutup deh. Sebelumnya kan masih buka itu. Apa bakal dibuka lagi? Ya sebenarnya pengen buka lagi tapi belum sempat buka lagi. Terus ini kontrak dia juga sudah habis, kan kita kerjasama dengan pihak ketiga hari itu. Kontrak dia sudah habis, akhirnya juga tidak diperpanjang oleh kita. Dan ini kebetulan nanti juga mau diperbaiki di tahun 2022 ini kan kita
yang dibangun itu kan kolam, kemudian tanaman kelinci, kemudian musola, kemudian apa itu yang sebelah barat-barat itu termasuk pedestrian yang sini itu di tahun pertama ini. Jadi nanti tahun pertama itu lewatnya lewat pintu utara Jalan Ahmad Yani itu nanti dijebol untuk akses masuk dan keluar kendaraan. Berarti bakal diubah total ya? Iya, betul, diubah total. Bukan. Bukan total sih, artinya nek pohon-pohon kemudian juga enggak total. Patungnya itu tetap beberapa yang udah lama tetap patungnya dipertahankan. ada yang dipertahankan, ada yang berubah. Oh, begitu. Semoga harapannya kesampai ya Pak. Iya, gitulah. Ini udah berapa kali Kak ke Taman Balai Kambang? Dua kali. Tiga. Baru pertama kali. Kalau menurut kakak yang udah berapa kali kesini ada perubahan nggak dari Taman Balai Kambang sebelum sama sesudah? Kalau sebelumnya rame sih. Terus ada musiknya juga, musik roncong, musik sekarang ya lebih sejuk lah. Sebelum pandemi sama sekarang gitu ya tata rapi ya. Lebih tata rapi gitu. Kenapa kok milih Taman Balai Kambang nggak ke mall atau kemana? Kita sudah butuh referensi. Yang asli, yang jauh-jauh, terus yang suasana alam. Ya kan tempatnya juga di tengah kota, jadi kalau cari tempat-tempat kayak gini tuh kadang susah kan di tengah kota. Kebetulan ini ada jadi ya buat apa ya, referensi buat main-main aja. Kalau boleh tahu ini mau apa ya? Mau ada acara apa gitu? Piknik aja. Mau piknik aja. Santai-santai.